36 tahun telah berlalu, si Lydia pun kini sudah jadi janda anak satu dan mengembangkan potensi indigonya dengan menjadi pembawa acara talk show pergoiban bernama Ghost House. Namun tiba-tiba muncul si Beetlejuice di tengah kerumunan para penonton. Sontak dia pun kaget melihat ekspresi si Lydia. Seorang produser sekaligus kekasih si Lydia bernama Rory memutuskan untuk menjeda acara. Dia pun pergi ke toilet lalu disusul oleh si Rory yang tidak lama dari itu dia mendapat pesan dari si emak Tere yang minta ketemuan saat ini juga. Saat menemuinya, si Delia sudah dalam keadaan sedih parah karena faktanya si Charles sudah meninggal. Si Lydia pun semu-semu gak percaya karena baru seminggu yang lalu bertemu, keadaannya pun sehat walafiat. Si Delia menceritakan kalau ayahmu meninggal bukan karena sakit, melainkan ketika akan pulang dari ekspedisi mengawasi burung. Pesawat yang ditumpanginya tiba-tiba saja oleng hingga terjatuh, dan menurut saksi sebenarnya dia juga selamat dari kecelakaan maut itu, tapi sayangnya takdir berkata lain. Jumped out of the water and got him. Just like that. Rupanya si ayah diteleg hiu. Berita duka ini pun akan si Lydia sampaikan pada putrinya. Tapi tiba-tiba seseorang yang batal kerjasama imbas berita duka ini pergi sambil marah-marah, alhasil dia pun tiporos dan meninggal saat itu juga. Jadi kini dia berada di alam baka bertemu dengan Kang Cleaner yang memberitahunya supaya mengambil nomor antrian. Namun pada saat dia bebersih, tiba-tiba ada setrum nyasar diiringi dengan beberapa peti yang terjatuh. Diduga adalah potongan jasad manusia yang tidak bisa diklaim oleh alam arwah. Wah, apakah semasa hidupnya dia adalah seorang koruptor atau pemain selot sampai-sampai arwahnya tidak diterima? Kateuing atunya. Tapi yang jelas si cewek ternyata suka kenyat-kenyot. Scene beralih ke putrinya si Lydia bernama Astrid. Hubungan mereka ini sebenarnya kurang baik pasca meninggalnya sang ayah. Si mamah jadi sibuk dengan pekerjaannya sampai gak ada waktu untuk si Astrid. Tapi si Astrid ini sangat mewarisi sekali sifat si Lydia. Bedanya dia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Jadi baginya acara si mamah itu adalah pembodohan publik. Si Astrid yang tak kunjung mengangkat teleponnya disusul si Lydia bersama si Delina ke asrama sekolahnya, bermaksud mau menjemput si Astrid akan pergi ke rumah almarhum si kakek untuk bebersih karena sudah sangat lama tidak ditinggali, dan akan melangsungkan upacara pemakaman di sana. Kembali ke alam baka, si Beetlejuice ternyata karirnya semakin cemerlang. Terlihat biro jasanya yang kini sudah punya kantor dan banyak karyawan yang seragam sampai ke muka-mukanya. Jasa yang dia jual pun kini semakin banyak, seperti jasa kesurupan, prank goib buat konten goib juga bisa. Tapi dia harus pergi karena mendapat panggilan, dan yang manggil dia adalah unit kepolisian akhirat bernama Wolf Jackson. Jadi dia ini sedang melakukan investigasi terhadap sebuah kasus di mana di dalam kasus itu terdapat nama Beetlejuice. Tapi si Beetlejuice mengaku dia tidak pernah melihat orang itu, baik di dunia maupun di akhirat. Padahal jelas-jelas ekspresi dia sangat ketakutan ketika ditunjukkan foto si cewek itu. Lalu siapa cenah dia ini sebenarnya, karena dia terus saja gentayangan sambil ngenyot-ngenyotin arwah. Beralih ke dunia nyata, upacara pemakaman si Charles pun dilakukan, tapi kita singkat waktu saja. Setelah selesai, mereka berdua ngobrol membicarakan almarhum ayah si Astrid yang meninggal karena kecelakaan juga, sampai merembet pada si Astrid yang mempertanyakan kemampuan si mamah. Katanya bisa melihat makhluk goib, tapi kenapa tidak pernah melihat jurig ayahnya? Si Lydia pun menjelaskan kalau kemampuan itu tidak memiliki settingan, jadi si Lydia tidak bisa menentukan pengen melihat jurig siapa. Cuma
Cuma dia pun merasa bingung juga karena almarhum suaminya selama ini tidak pernah menampakkan dirinya. Kembali ke si Beetlejuice, jadi ternyata si cewek tukang kenyot itu adalah mantan istrinya ketika masih di dunia. Jadi ceritanya di abad penuh dengan kematian dan penyakit, si Beetlejuice saat itu dia berprofesi sebagai perampok mayat. Suatu ketika saat sedang menjarah mayat yang dibuang, tiba-tiba muncul gadis anggun yaitu si tukang kenyot bernama Dolores. Seketika si Beetlejuice terpikat dengan pandangannya yang sangat menggugah si Johnny hingga mereka berdua pun menikah. Tapi sayangnya si Dolores menyimpan sebuah rahasia yang sangat mengerikan. Ternyata dia adalah pemimpin dari kultus kematian penghisap jiwa. Jadi tujuannya menikah dengan si Beetlejuice tidak lain adalah untuk mengincar jiwanya demi sebuah keabadian. Semua itu harus melalui ritual kematian dengan meracun si Beetlejuice. Tapi si Beetlejuice sempat mencincang si Dolores sebelum racun benar-benar membunuhnya. Masih dalam acara berkabung, tapi si Jane datang dengan anaknya. Tapi belewehnya si Rory, orang mah lagi berduka, dia malah melamar si Lydia dan akan menikahinya 2 hari lagi. Meskipun si Lydia ini tidak dapat restu dari emak Tere dan anaknya si Astrid, namun kekuatan cinta tidak bisa menolak lamarannya si Rory. Si Astrid yang kecewa pun memilih Neis pergi dengan bersepeda. Pikirannya yang sedang kacau membuat dia hampir nabrak apapun yang ada di depannya hingga pada akhirnya dia menerobos pagar orang. Di sana dia bertemu dengan seseorang bernama Jeremy. Mereka yang memiliki minat sama tentang sebuah buku, jadinya nyambung ketika ngobrol. Lalu si Astrid bercerita kalau dia hanya singgah dan sangat jarang ke sini. Tapi kalau ibuku, dia besar di sini. Saat ditunjukkan rumahnya, sontak si Jeremy tahu siapa ibunya si Astrid yang terkenal lewat jalur ghost hostnya. Tapi tiba-tiba si Lydia nge-WA nyuruh si Astrid supaya pulang. Cuma sebelum si Astrid pergi, si Jeremy memberitahunya jika besok kamu mau rehat, butuh ketenangan, curhat, curcol atau apalah itu, kamu boleh datang lagi ke sini. Wah, semakin brutal saja si Dolores ini. Si Beetlejuice yang tahu dirinya sedang jadi incaran membuat sebuah barikade di kantornya. Tapi saat membaca koran dunia nyata, ada berita tentang kematian ayahnya si Lydia. Now's my chance. Keesokannya, si Astrid yang sedang melihat-lihat rumah, dia pergi ke loteng merupakan ruangan yang suka ditempati keluarga Mas Adam. Miniatur kota juga masih ada ngajugrug dan tidak sengaja menjatuhkan selembar kertas, yaitu brosur si Beetlejuice. Sepertinya dia baru menaruhnya untuk memanipulasi si Astrid karena tulisannya adalah jika Anda sedang mencari cinta sejati, panggil Beetlejuice 3 kali adalah solusinya. Setelah itu si mamah yang juga ke loteng kaget melihat brosur itu dan memperingati si Astrid supaya jangan menyebut namanya, lalu nyuruh si Astrid supaya keluar dan jangan pernah ke loteng lagi. Astrid! Setelah itu, si Lydia memberitahu si emak Tere tentang temuan si Astrid kalau Beetlejuice is back, tapi dia tidak peduli dan malah lebih membahas si Lydia yang akan menikah dengan si Rory. Sedangkan si Astrid yang tadi pergi ternyata kembali menemui si Jeremy. Dia pun dikenalkan pada kedua orang tuanya. Setelah itu, si Astrid dibawa untuk melihat-lihat koleksinya sambil bercerita sedikit tentang keluarganya. Jadi ibunya sedikit stres dan dia suka menghabiskan waktu di dapur untuk bikin kue. Sedangkan ayahnya dulu bekerja di pabrik kertas tapi kecelakaan membuat dia tidak bisa beranjak dari kursi. Si Astrid pun juga bercerita tentang ayahnya yang sudah meninggal akibat sebuah kecelakaan kapal setelah melakukan ekspedisi di hutan Amazon. Daripada bersedih-sedih ria karena besok adalah hari Halloween, si Jeremy mengundang si Astrid untuk merayakan bersama. Kita bisa membagikan permen sambil jalan-jalan. Sebenarnya di hari itu juga akan dilangsungkan pernikahan ibunya, cuma dikarenakan acaranya tengah malam dan Halloween juga merupakan perayaan yang disukai oleh si Astrid, jadi dia akan nyempetin waktu untuk datang ke sini terlebih dahulu. What's up with these creepy birds? Beralih ke si Lydia yang sedang membicarakan resepsi, tapi tiba-tiba di ponselnya muncul si Beetlejuice. Dia pun langsung pergi ke loteng berteriak ke miniatur supaya si Beetlejuice jangan mengganggu lagi kehidupannya, lalu menceritakannya pada si Rory. Meski tak masuk akal, tapi si Rory ini adalah orang yang percaya dengan kemampuan penglihatan goib si Lydia. Jadi dahulu
dahulu kala saat dirinya masih remaja ada setan licik yang meneror keluarganya, mencoba memaksaku untuk menikah dengannya dengan tujuan supaya dia bisa kembali ke dunia. Aku pikir kala itu kami benar-benar telah melenyapkannya, tapi faktanya akhir-akhir ini dia kembali muncul seperti sedang menguntitku, dan semua itu berawal dari brosur ini. Di saat si Lydia minta saran karena bingung harus ngapain dan bagaimana, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. seketika mereka pun berada di dalam miniatur terperosok yang mengarah ke kantornya si Beetlejuice. Di sana si Beetlejuice menyambut kedatangan mereka dengan sebuah ekspresi kegembiraan, mengeluarkan jeroan perut, lalu tiba-tiba perut si Lydia buncit dan melahirkan seorang bayi. Tapi untungnya si Lydia tahu bagaimana cara keluar dari sini. Home, home, home! Sementara di bawah, si Delia yang telah membeli 2 ekor ular aspis terobsesi dari kisah Mesir kuno yang melakukan sebuah upacara khusus di makam orang terkasih menggunakan ular sebagai simbol cinta abadi. Jadi biar bisa terlihat keren, si Delia akan melakukan itu. Tentunya dengan ular yang sudah diompongin supaya safety, si Lydia pun datang dengan tergesa-gesa minta semuanya supaya berkemas karena akan segera pergi dari sini. Tapi si Astrid yang sudah punya janji akan merayakan Halloween bersama teman barunya bernama Jeremy, si Astrid minta kepergiannya supaya diundur. Dan singkat waktu, si mamah pun mengantar si Astrid ke rumah si Jeremy. Dia memberi waktu hanya sampai jam 10 saja. Rupanya si Jeremy sudah all in mendekor ruangan yang membuat si Astrid terkesan. Tapi ada perubahan rencana. Si Jeremy berkata kalau dia lebih suka merayakan Halloween di sini bersamamu. Koplok siang modus bajingan. Pertukaran zigong membuat si Jeremy ngapung dan ternyata dia adalah jurig. Mati karena terpeleset saat akan turun dari rumah pohon. Dan itu kejadiannya sekitar 23 tahun lalu. Selama itu dia terkurung, tidak bisa melewati pohon itu dan hanya bisa menghabiskan waktu melihat dunia berlalu. Tapi setelah kedatanganmu, dia sendiri kaget karena si Astrid bisa melihatnya. Si Jeremy percaya kalau kau memang dikirim oleh Tuhan untuk mengakhiri kesepian ini. Tapi si Astrid menyangkal bagaimana cara kita bersama kalau tidak anteng. Makanya nonton alur cerita itu hanya dianteng bersama. Si Jeremy pun mengungkapkan setiap orang mati mereka akan mendapat buku panduan alam baka. Di sini tertulis bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Tapi untuk melakukan itu memerlukan bantuan dari orang hidup. Jadi itulah cara kita untuk bersama. Sempat menolak, lebih baik kau temui ibuku saja karena dia adalah ahlinya. Tapi si Jeremy punya sebuah penawaran yang tidak bisa ditolak si Astrid. Dia akan membantu si Astrid untuk bertemu dengan ayahnya di alam arwah. Si Delia yang baru sampai rumah ternyata di sana ada si Jen, sedangkan si Delianya akan pergi, katanya mau menjalin cinta abadi dengan mendiang suaminya di kuburan. Si Jen pun menanyakan di mana si Astrid, dijawab kalau dia sedang bobogohan dengan lelaki yang baru dia kenal bernama Jeremy. Mendengar nama itu sontak membuat si Jen kaget. Apakah dia Jeremy Frazier? Tapi si Lydia tidak tahu, cuma masih ingat dengan rumahnya yaitu nomor 125. Tidak salah lagi, itu adalah rumah seorang pembunuh yang tak kunjung laku. Jadi 20 tahun yang lalu, seorang anak bernama Jeremy membunuh kedua orang tuanya. Setelah itu dia ngumpet di rumah pohon. Namun sayang saat akan ditangkap, dia malah terpeleset hingga modar di tempat. Lantas si Lydia pun buru-buru kembali ke sana. Sedangkan merekanya sudah akan pergi ke alam baka. Tapi sebelum masuk, si Astrid disuruh membaca buku mantra. Katanya itu semacam paspor supaya tidak terdeteksi pelancong ilegal. Si Lydia yang baru sampai, sayangnya dia terlambat karena mereka berdua sudah pindah alam. Astrid! Saat sudah di alam baka, tanpa si Astrid sadari kalau dirinya akan dibawa ke bagian imigrasi. Di saat itu juga ada jurig buntung yang sedang kelimpungan mencari jalan pulang. Sementara itu si Delia yang sedang melakukan ritual kuno gak tahu gimana sampai bisa kepikiran ke sana karena faktanya ular aspis yang dia beli masih memiliki taring. Beralih ke si Lydia yang sedang kalang kabut, tidak ada cara lain selain minta bantuan si Beetlejuice. Si Lydia menanyakan maksud dari
dari halaman buku panduan akhirat yang ia temukan dalam keadaan terbuka di rumahnya si Jeremy. Artinya simpel saja, putrimu saat ini sedang dalam bahaya. Seorang jurig mencoba akan bertukar jiwa dengan jiwa putrimu, tapi kabar baiknya kita masih sempat untuk menggagalkan itu dengan cara pergi ke stasiun kereta jiwa. Namun masalahnya si Beetlejuice lagi-lagi tidak menggratiskannya. Yang dia inginkan pun masih sama, yaitu menikah dengan si Lydia. Kali ini bukan sekadar mau kembali hidup, melainkan juga untuk menghindar dari kejaran mantan istrinya. Si Lydia yang tidak punya pilihan lain menyetujui itu, tapi si Beetlejuice pengen perjanjian hitam di atas putih. Sesampainya di kantor, si Beetlejuice nyuruh si Bob supaya menghandle dulu perusahaan. Namun setelah mereka pergi, para karyawan justru malah keluar dari alam baka dan membuat sedikit kekacauan di dunia nyata. Sementara itu si Delia yang sudah meninggal pun kini sudah berada di alam baka, tepatnya di lobi akhirat. Kembali ke si Astrid yang sudah sampai di tempat imigrasi. Jepretan foto faktanya adalah bagian dari proses pemisahan jiwa. Si Jeremy pun menjelaskan kalau mantra yang dibacakan si Astrid sebelum masuk ke alam baka itu adalah mantra untuk bertukar jiwa, dan si Jeremy hanya butuh satu langkah saja untuk bisa hidup kembali, yaitu mendapatkan stempel dari Kementerian Imigrasi. Ternyata staf imigrasinya adalah mendiang ayah si Astrid. Pantesan dia tidak ada di dunia karena terpilih menjadi bagian dari kabinet akhirat emas. Tapi kita beralih dulu ke si Dolores yang berhasil menemukan kantor si Beetlejuice. Cuma masih kurang beruntung karena dia tidak sedang di kantor, melainkan berada di stasiun kereta jiwa, datang tepat waktu sebelum kereta berangkat. Beruntung mereka sempat terlihat si ayah, jadinya bisa diselamatkan. Mereka pun kini berkumpul kembali meski dalam keadaan beda alam. Dikarenakan tidak punya banyak waktu, si ayah memberi wasiat supaya kepergiannya tidak dijadikan alasan untuk memperburuk hubungan, apalagi sampai kalian berpisah. Mereka pun harus segera pergi karena pihak kepolisian sedang mencari mereka berdua. Tapi sebelum kembali ke dunia, si ayah harus mendapatkan jiwa si Astrid terlebih dahulu. Beralih ke kepolisian akhirat, ada yang melapor telah ditemukan sebuah titik penerobosan menuju alam dunia yang berasal dari kantor si Beetlejuice. Jadi untuk mencari keberadaannya, polisi menahan si Bob guna akan diinterogasi supaya mengatakan di mana saat ini si Beetlejuice berada. Sedangkan si Delia yang bingung bagaimana cara kembali ke dunia, dia memanggil si Beetlejuice untuk minta bantuannya dan sepakat akan membantu si Beetlejuice supaya bisa menemukan si Lydia yang lepas dari pengawasan. Sebagai imbalannya, kembali ke si Bob yang berhasil ditemukan si Dolores. Dia menanyakan di mana bosmu saat ini. Setelah itu si Bob dikenyot hingga lepet. Di sisi lain, si Jeremy yang akan ngecap paspor alam dunianya. Padahal si ayah terlambat, tapi yang ngecap ternyata adalah si Beetlejuice. Jadi dengan begitu pertukaran jiwanya gagal, secara otomatis kembali ke si Astrid. Si ayah pun kini bisa tenang melepas mereka berdua untuk kembali ke alam dunia. Mereka keluar tepat di halaman gereja di mana si Rory sudah menunggu si Lydia untuk melangsungkan pernikahannya. Tapi tiba-tiba si Beetlejuice muncul bersama si Delia seraya mengingatkan perjanjian yang telah disepakati. Si Rory yang mencoba mengusir si Beetlejuice disuntikan sebuah serum yang membuatnya jadi orang jujur. Secara belak-belakan dia berkata kalau selama ini tidak pernah percaya dengan hal-hal gaib. Semua itu dia lakukan demi cuan, termasuk mau menikahinya pun itu bukan berdasarkan atas cinta. Setelah itu, si Beetlejuice yang menginginkan acara pernikahan dilangsungkan secara privasi. Seketika semua orang tersedot HP lalu memaksa si pastor untuk menikahkannya. Tapi tidak lama dari itu, polisi alam baka juga datang ke dunia untuk menangkap si Beetlejuice.
Mr. Juice, you violated Code 699. Sayangnya mereka semua bisa dibekukan, namun masalah lain muncul, yaitu si Dolores juga hadir, tapi dapat dia alihkan dengan dijodohkan sama si Rory. Si Astrid yang melihat buku panduan alam baka, dia pun membukanya untuk mencari tahu kode 699 yang telah dilanggar si Beetlejuice. Di sana terdapat juga cara bagaimana mengembalikan teroris alam baka yang memasuki dunia nyata, yaitu dengan mendatangkan cacing besar Alaska. Tapi yang tercaplok malah si Dolores dan si Rory, sehingga si Beetlejuice-nya masih aman-aman saja. Dia pun menunjukkan perjanjian nikah supaya si Lydia tidak bisa mengelak lagi. Tapi menurut buku panduan alam baka yang sudah dibaca si Astrid, perjanjian nikah itu tidak sah berdasarkan pelanggaran 699 yang telah dilakukan si Beetlejuice. 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 Para polisi alam baka pun seketika mencair melihat situasinya sudah kondusif. Dia pun pamit sambil membawa si Delia karena memang dia sudah almarhumah, minta si Astrid supaya pergi ke tukang ular untuk minta pengembalian dana. Ternyata si buntung itu adalah si Charles. Masih ada bekas gigitan hiunya juga. Mereka pun bersatu kembali di alam baka. Dan film pun diakhiri dengan si Lydia yang mengisi acara Ghost House untuk terakhir kalinya. Karena dia akan fokus dan lebih meluangkan banyak waktu untuk putrinya si Astrid. Cuma gak tahu apa yang telah terjadi dengan keluarga Mas Adam. Katanya mereka menghilang begitu saja. Saat berjalan di depan rumah, si Astrid bertemu dengan seorang pemuda bernama Vlad yang membuatnya kasemsem. Singkat waktu mereka berdua pun menikah. Hingga beberapa tahun kemudian si Astrid pun melahirkan anak pertamanya. Tapi anehnya anak yang dia lahirkan adalah anak si Beetlejuice yang sangat mengerikan. I just take a really straight. Dan ternyata itu semua hanya mimpi. Kalau semua yang terjadi di Beetlejuice 2 mimpi, gokil sih. Tapi kayaknya gak mungkin. Pasti hanya scene ketika si Astrid menikah dan punya anak si Beetlejuice saja. Cuma teror si Beetlejuice ini masih belum berakhir juga. Apakah itu artinya akan ada Beetlejuice berikutnya? Rencananya pasti begitu. Cuma gak tahu ya, kita tunggu saja. Bye-bye.